ceramah itu yang menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Saya ceramah bukan seperti para artis-artis biduan yang menjadi bahan untuk tontonan. Saya baru pulang habis ceramah dari Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, saya ceramah ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin, saya ceramah ke Palembang. Pesawat saya baru sampai tadi jam 8 malam. Dari bandara saya nggak langsung pulang ke rumah. Saya langsung isi acara di Tangerang, ada 6 tempat. Ini acara yang kelima, masih ada 1 tempat lagi. Yang 2 tempat tadi, saya langsung pulang. Karena sudah bilang, jangan ada yang ribut. Saya ceramah. Jangan ada yang ribut. Saya ceramah. Ketiga kali ada yang ribut, saya langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. 2 tempat, di Selatan sama 1 lagi sebelum di sini. Nggak tahu di mana. Jadi kalau nanti di sini saya ceramah, ada yang ribut, jangan salahkan saya. Kalau saya langsung pulang. Saya datang jauh-jauh demi menyampaikan ilmu untuk kalian. Oh Habib, kenapa kok kalau ada yang ribut Habib langsung pergi? Itu arogan. Itu enggak. Itu jadi pelajaran buat kalian. Takriman wa tasyrifan wa ta'liman wa tahiyatan lil ilm. Agar kalian bisa memuliakan, menghormati dan mengagungkan yang namanya ilmu. Paham? Janji nggak bakal ribut? Kalau ada yang ribut saya pulang. Udah 2 tempat soalnya tadi, saya pulang. Ada yang ribut, saya pulang. Paham? Karena masih ada 1 tempat lagi, jadi saya tidak akan lama, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, ormas-ormas, saudara-saudara saya dari Front Persatuan Islam, dari BPPKB Banten, dari Pemuda Pancasila, beserta ormas-ormas yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta salam hormat, salam cinta saya untuk saudara-saudara hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, satu kejadian yang agung. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, para ulama-ulama terdahulu, banyak daripada beliau-beliau itu yang ngarang kitab tentang Isra Mi'raj. Sehingga saya kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu pasti berdasarkan kitab. Ada marojiknya, ada referensinya, ada dasarnya. Apa saja kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj? Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaigil Mi'raj,
karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Yang pertama. Yang kedua ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Ketiga ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Keempat ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kelima ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidul Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Keenam, satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidul Ahli Ardi was Samawat. Yang ketujuh, kitab An-Nurul Wahhad fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Yang kedelapan, kitab tersebut disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhad karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji, pengarang Maulud Al-Barzanji. Yang kesembilan, ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam As-Said Usman Syafa' bin Muhammad Syafa'. Yang kesepuluh, ada kitab namanya Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Mustafa Al-Maraghi. Yang ke-11 ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, dua daerah ini, Jawa Barat sama Banten, pondok-pondok salaf, kiai-kiai salaf, santri-santri salafi, kalau bulan Rajab pasti mengkhatamkan kitab tersebut. Ngaji pasaran biasanya, nggak tahu gue di sini. Abu Yauci itu almarhum pasti itu dua kitab kalau bulan Rajab ngaji pasarannya. Daw'us Siraj Said Amin Al-Kurdi sama Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab namanya Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidi Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matrusah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab namanya Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Mahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Abuya Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Kalian pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, yang rinci, yang benar tentang peristiwa dan kejadian Isra Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, banyak ustadz, kiai, dai, penceramah zaman sekarang ini kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu tanpa dasar ilmu, sesuka congornya. Contoh, ada ustadz, kiai, dai ceramah ngomong Isra Mi'raj, ngomongnya begini: saudara-saudara, Jibril turun bawa cawan terbuat dari emas yang berisi dari air, yang berisi air dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu?
Kurang keras. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustaz, kiai, habib, dai, penceramah, ulama menjelaskan Isra Mi'raj, ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu ulama goblok. Saudara-saudara, sekarang coba kita pikir. Orang awam akan berpikir begini. Mana tisu? Udah gak usah tisu. Ini anggap aja tisu. Dibersihkan. Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Orang awam kan akan berpikir seperti itu kan. Makanya penceramah itu tugasnya memberikan ilmu, memberikan pemahaman yang sesuai kadar pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Saudara-saudara, jangankan hati Nabi terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qathiyyah, darah Nabi suci, nanahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotoran Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Kan begitu. Jawab yang keras. Darah Nabi apa? Kurang keras. Darah Nabi, air kencing Nabi, nanah Nabi, kotoran Nabi. Dalilnya apa? Ada dalam kitab Asy-Syifa. Kitab apa? Kitab apa? Asy-Syifa karangan Imam Qathiyyah. Buka itu kitab. Jadi ulama kok goblok, berani-beraninya mengatakan membersihkan hati Nabi dari kotoran-kotoran. Terus itu namanya apa? Itu namanya tajdid. Namanya apa? Tajdid apa? Anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Namanya apa? Tajdid. Tajdid itu memperbaharui. Ibu-ibu punya wudhu lagi, boleh nggak? Udah bersih, wudhu lagi, lebih bersih kan? Jadi pembelahan dada Nabi, dibersihkan dada Nabi, hati Nabi, bukan berarti hati Nabi kotor, tapi untuk membersihkan sesuatu yang mensucikan sesuatu. Kotor, siapa yang ngomong kotor tadi? Membersihkan sesuatu yang mensucikan sesuatu yang suci. Paham? Terus yang dikeluarkan itu apa tuh? Nah ini, yang dikeluarkan dari hati Nabi adalah rahmat, kasih sayang. Loh, kok bisa tuh? Ya, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya bersama Islam saja, bukan hanya bersama manusia saja, bukan hanya bersama makhluk saja, tetapi untuk seluruh alam semesta. Saya tanya, iblis makhluk atau bukan? Orang sini nggak semangat ya. Saya aja yang bolak-balik capek 4 hari nggak tidur tetap semangat. Di sini mustahil pendengar orang daerah ini. Orang rajin nggak semangat ya. Mental kerupuk ya. Hah? Iblis makhluk atau bukan? Makhluk bukan. Yang dikeluarkan dari hati Nabi adalah rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham? Jelas ya? Jelas ya? Kalau saya mau jelaskan Isra Mi'raj 1 bulan nggak bisa habis. Intinya Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang penting, satu perintah yang utama, suatu perintah
yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran? Jawab. Allah perintahkan puasa cukup melalui Allah perintahkan puasa melalui perintahkan haji melalui perintahkan jihad melalui sedekah melalui. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah tersebut karena begitu penting dan utamanya perintah tersebut. Contoh kayak saya kalau mau nyuruh, ya, kalau mau nyuruh pengawal-pengawal saya perintah-perintah yang biasa cukup lewat WhatsApp. Lu ke sono, inti ke sana, pergi ke sana, beli ini. Tapi kalau saya mau perintahkan perintah yang penting, ente sekarang datang ke ruangan pribadi menghadap saya, berhadapan langsung. Kan begitu pada umumnya kebanyakan. Iya kan? Iya kan? Nah, perintah yang satu ini langsung Allah undang Nabi Muhammad dalam keadaan sadar yaqdatan bil jasad war ruh. Jasadnya, ruhnya sadar, terjaga, berjumpa langsung dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Jawab semua yang keras. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Apa perintahnya? Apa perintahnya? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat, dahulukan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ra'sul ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Baca 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang artinya, sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Baca artinya. 1, 2, 3. Sekarang disambung. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Baca setiap satu hadis tadi 3 kali pakai bismillah ya. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Ayo baca. 1 yang keras. 1, 2, 3. Bismillah. Hafal enggak? Langsung hafal enggak? Begitu metode dan cara saya mendidik murid-murid di pesantren, sehingga murid saya di pondok ada yang umur 11 tahun udah hafal 1300 hadis. Jadi as-sholatu rasulillah. Sholat itu kepalanya ibadah. Amal ibadah yang lain itu ekor. Saya tanya, ekor ikut kepala atau kepala ikut ekor? Berarti amal ibadah yang lain mengikuti sholat. Berarti kalau kau punya sholat baik, sholatmu bagus, sholatmu sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal bagus, bakal baik,
bakal sempurna walaupun amal ibadahmu sedikit. Paham? Tetapi kalau sholatmu rusak, sholatmu bolong-bolong, sholatmu hancur, sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak, bakal hancur walaupun amal ibadahmu banyak. Sebab kenapa? Tolak ukur yang menentukan baik buruknya ibadah itu adalah sholat. Ikuti saya. Tolak ukur. Yang keras semangat. Tolak ukur yang menentukan baik buruknya ibadah adalah sholat. Paham? Jadi kalau orang sholatnya sempurna, semua ibadahnya bakal sempurna. Kalau orang sholatnya rusak, semua ibadahnya bakal rusak. Sholat yang menentukan bahagia atau susahmu dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau selamat atau celaka dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan engkau beruntung atau rugi dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan engkau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan dalam kubur kau akan diazab atau dikasih rahmat. Sholat yang menentukan engkau dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan di padang mahsyar engkau akan dinaungi dengan cahaya Allah atau tenggelam dalam lautan keringatmu sendiri. Sholat yang menentukan di hari pertimbangan amal timbanganmu berat ke kanan atau berat. Sholat yang menentukan di yaumul hisab, di hari perhitungan engkau akan menerima catatan dari sebelah kanan atau dari sebelah. Sholat yang menentukan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim kau akan selamat atau kau akan jatuh dan celaka. Sholat yang menentukan surgamu atau neraka. Makanya ibu bapak jaga sholat, perhatikan sholat. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat di. Yang penting jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Ada seekor babi. Seekor apa? Ini babi ngomong, ana syarrud dabbah. Saya binatang paling buruk, binatang paling hina. Akan tetapi sehina-hinanya saya, sebejat-bejatnya saya, senajis-najisnya saya masih punya iman kepada Allah. Sehina-hinanya saya, setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Bayangkan. Berarti jawab, kalau ada yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang apa? Kurang keras apa? Apa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Santri nggak sholat, santri apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Ormas nggak sholat, ormas apa?
bukan babi, lebih babi dari babi. Paham? Mau jadi babi dari babi. Makanya jaga mau lu mau ente bajingan, mau ente bangsat, mau ente preman, jaga paham? Jaga kau punya perhatikan kau punya sholat, jaga betul-betul. Saudara-saudara, coba kau lihat orang-orang zaman sekarang di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, panggilan Allah, ayo sholat. Kalian yang dagang, tutup dulu dagangannya. Kamu yang punya toko, tutup dulu tokonya. Kalian yang usaha, berhenti dulu usahanya. Kalian yang sibuk dengan urusan dunia, berhenti dulu. Ayo kembali kepada aku, sembah aku, ibadah sesaat saja. Tetapi panggilan Allah hayya 'alas shalah mereka abaikan. Mereka mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perutnya. Bayangkan, Allahnya ditinggalkan demi urusan dunia, demi urusan harta. Padahal Allah yang kasih kalian makan, Allah yang kasih kalian rezeki, Allah yang kasih kalian kehidupan, tapi kalian tinggalkan Allah demi urusan perut kalian. Kalau ada orang seperti itu, maka harga diri kalian, nilai kalian sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perut kalian. Kalau orang hidup cuma tujuannya perut, maka nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Ini yang terjadi. Makanya anak muda, pemuda-pemudi Islam, as-salatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Jangan sampai engkau robohkan tiang agama. Perkokoh kau punya tiang agama Islam, perkuat tiang agama Islam. Dengan apa? Dengan meramaikan masjid-masjidmu, meramaikan musola-musolamu. Dengan jaga kau punya sholat, maka engkau telah memperkokoh dan memperkuat tiang agama. Itu satu, memperkokoh, memperkuat tiang agama. Yang pertama dengan sholat. Yang kedua, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, lawan kemungkaran. Jangan pernah kalian takut untuk menyampaikan kebenaran, walaupun lidahmu harus dipotong, walaupun kau harus dipenjara, walaupun kau harus dibunuh. Jangan pernah kau takut. Saudara-saudara, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama, untuk Islam, untuk bangsa, untuk rakyat? Saya tanya, pernah kalian diborgol tangannya, diborgol perutnya, diborgol kakinya? Pernah? Pernah dipenjara 9 kali? Pernah berada dalam sel yang cuma 1 meter, panjangnya 1,5 meter? Pernah di tol ada upaya percobaan pembunuhan, ditembak kaca mobil kalian? Pernah ada upaya pembunuhan kalian untuk diracun? Pernah? Itu semua sudah kami alami, saudara-saudara. Habib Rizik di masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 pengawalnya, 6 muridnya dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak mati. Nyawanya, jiwa 6 laskar tersebut beliau korbankan demi anak cucu Rasulullah. Nabi Muhammad. Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam, untuk bangsa, untuk negara? Di masa tua Habib Rizik di penjara, kasusnya nggak masuk akal. Saya berkali-kali masuk. 2004 saya masuk, 2009 saya masuk kasus kota, saya hancur di diskotik. 2010 saya masuk kasus Mbah Priuk, Tanjung Priuk. Kasus 2011
saya masuk lagi, kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk lagi, kasus Demos. 2018 saya masuk lagi, kasus Habib palsu. 2020 saya masuk, tapi 2020 bebas. Siang bebas, malam ceramah, besoknya ditahan, langsung dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan, perut, dan kaki saya. Cukup sampai situ tidak? 2021 saya bebas, 2021 bebas, akhir 2022 awal, belum sampai 1 bulan bebas, udah ditahan lagi. Baru bebas saya 5 bulan yang lalu. Kenapa? Yang terakhir itu saya ditahan karena ceramah saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Saya tanya, 6 laskar itu rakyat bukan? Rakyat bukan? Rakyat bukan? Terus kenapa Habib Rizik saya? Kenapa kami dipenjara berkali-kali? Kenapa kami dihina, dicaci, dimaki, difitnah? Kenapa kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan kepada kami? Kenapa? Saya tanya, jawab, apakah kami penjahat? Penjahat? Biadab? Bajingan? Koruptor? Maling uang rakyat? Maling uang rakyat? Nyolong uang rakyat? Jual aset negara? Terus kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Karena kami para habaib, para anak cucu Rasulullah, karena kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Kalian bayangkan, saya siang bebas, malam ceramah, besoknya ditahan dengan alasan ceramahnya provokasi, ceramahnya meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Mau tahu? Mau tahu? Waktu itu awal-awal corona, saya bebas dari penjara, saya ceramah. Saya bilang, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, di masa corona ini rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Salah atau tidak saya ngomong begini? Salah atau tidak? Itu dibilang provokasi. Itu provokasi. Provokasi. Katanya meresahkan, itu meresahkan masyarakat. Masyarakat mana yang resah? Yang ada masyarakat senang karena merasa terwakili. Saya tanya, merasa terwakili apa tidak? Merasa apa tidak? Merasa apa tidak? Terus kalau itu bukan provokasi, kalau itu bukan meresahkan, yang goblok saya apa mereka? Saya apa mereka? Yang biadab saya apa mereka? Yang bajingan saya apa mereka? Cukup sampai situ? Enggak cukup. Saya bilang, wahai pemerintah, wahai pejabat, perusahaan-perusahaan asing, mal-mal, toko-toko besar milik asing tetap buka di masa corona, tapi warung-warung kecil milik pribumi Indonesia kalian paksa untuk tutup. Salah saya ngomong seperti itu? Salah? Provokasi itu? Meresahkan? Atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Yang goblok itu yang ngomong meresahkan. Yang goblok itu yang ngomong kalau itu provokasi. Betul? Kan saya udah bilang, lidah saya kayak alkohol. Alkohol, saya tanya, alkohol kalau kena kulit nggak ada luka, adem nggak? Dingin nggak? Tapi kalau ada luka kena alkohol, perih nggak? Perih nggak? Sakit nggak? Kalau pejabat
aparat pemerintah yang lurus, yang lempeng, saya mau ngomong apapun ya mereka adem-adem saja karena tidak ada luka, betul? Tapi kalau yang ada luka, yang hatinya rusak, yang hatinya nggak benar, yang tujuannya nggak benar, kena lidah saya, sakitnya sampai ke dalam hati. Makanya bagaimana caranya Habib Bahar harus masuk penjara. Terus dipikir kita kapok kali masuk penjara. Penjara yang kalian anggap menakutkan bagi saya permainan, saudara-saudara. Penjara yang kalian anggap neraka bagi saya adalah surga. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan tetap saya akan bertahan. Tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, hukuman, tetap saya akan tegak berdiri. Tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Singa tetaplah singa dimanapun dia berada. Emas tetaplah emas dimanapun ia diletakkan. Batu hitam tetaplah batu hitam walaupun berada dalam istana, saudara-saudara. Yang ketiga saya sampaikan, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran anak-anak muda Indonesia yang tidak punya pekerjaan di masa corona. Tapi kenapa di masa corona tenaga kerja asing dari Cina tetap kalian kirim terus ke daerah Morowali, Sulawesi? Salah saya ngomong seperti ini? Salah? Salah? Provokasi? Meresahkan? Meresahkan? Atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Ada saya bela diri saya sendiri? Ada saya bela keluarga saya? Anak cucu saya? Kelompok saya? Murid saya? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi. Saudara-saudara, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan pernah bungkam, tidak akan pernah diam selama kedua mata saya masih melihat kesengsaraan rakyat, penderitaan rakyat. Maka selama itu saya Bahar bin Smith demi bangsa, demi rakyat, demi NKRI, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi bangsa, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat rakyat siap hancur demi Indonesia, siap mati demi NKRI, siap binasa demi Pancasila, siap binasa demi Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Indonesia harus merdeka daripada pengkhianat bangsa, betul? Indonesia harus merdeka dari pelacur-pelacur berdasi yang menjual bangsa, negara, rakyat, aset-aset negara demi kepentingan partai dan politiknya. Saudara-saudara, pejabat sekarang kebanyakan, nggak semua, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Bener? Mau pencalonan butuh sama rakyat, butuh sama ormas, butuh sama masjid, butuh sama musola, butuh majelis taklim. Saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang sejahtera politiknya sendiri. Kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara, di tanah air kita sendiri, saudara. Betul?
Makanya saya sampai deh, kalian para pejabat, para pemerintah jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan. Oh saya jenderal, terus kenapa kalau kau jenderal kenapa? Hah? Kenapa? Saya jenderal, sombong sama pangkat. Mau kau jenderal ya? Nggak ada urusan, betul? Sana salah, betul? Saya jenderal, nggak ada urusan, saudara-saudara. Di akhirat itu nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada tahta, nggak ada kekuasaan. Di akhirat nggak ada Kapolri, nggak ada panglima, nggak ada presiden. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang raja di akhirat hanya satu. Siapa? 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 Allah. Makanya kalian harus melayani rakyat, betul? Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Tapi dipakai buat rakyat biasanya. Tank mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat. Maka kalian sebagai pejabat jangan kurang ajar kepada rakyat, jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat yang mengangkat kalian. Kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Ketahuilah, di atas presiden ada satu. Siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Indonesia, hidup NKRI, hidup Islam. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat itu pejabat yang baik, taat, amanat, patuh, tunduk kepada Allah. Amin amin ya rabbal. Tapi alhamdulillah, sekarang setiap saya hadir ceramah itu pasti ada Kapolseknya hadir dan Ramilnya ikut hadir. Di sini mana nggak hadir Kapolsek? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kapolseknya jadi Kapolres. Saya mengapresiasi bagi anggota kepolisian dan anggota TNI yang hadir di majelis-majelis seperti ini. Nah, orang-orang seperti beliau-beliau itu harus kita doakan naik pangkat. Kenapa? Karena kalau kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Saya perhatikan setiap saya ceramah, alhamdulillah sekarang dan ralinya ada, keamanan. Makanya saya berterima kasih Bapak-bapak kepolisian, Bapak-bapak dari TNI yang telah menjaga keamanan acara ini, ormas-ormas PP di BPKB, khususnya Front Persatuan Islam yang telah menjaga acara ini ya, hingga acara aman, damai, tentram. Kita doakan mudah-mudahan negara kita jadi negara yang aman, sentosa, damai, sejahtera. Kita yang Islam disatukan dengan satu, yaitu agama. Saudara-saudara kita di luar Islam, yang Nasrani, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu, walaupun bukan satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi apapun agamanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, kita semua harus bersatu, berjuang sama-sama untuk membela negara yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren.